Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya. Balik lagi teman-teman di channel kajian online. Kita hari ini dapat kabar yang cukup mengejutkan. Di tengah lesunya iklim investasi di Indonesia dan antara salah satu lembaga tinggi pengelola teman-teman berbagai BUMN, aset-aset BUMN di Indonesia mengumumkan berencana menginvestasikan 130 triliun rupiah ke Amerika Serikat. Nah, teman-teman, ini berita bukan isapan jempol, tapi langsung diungkapkan, teman-teman, oleh Direktur dan Antara sendiri, oleh pimpinan tertinggi, ya, ini para pejabat tinggi dan Antara, yang bikin agak rancu di saat banyak sekali negara menghindari untuk berinvestasi di Indonesia, yang mungkin karena berbagai alasan-alasannya juga maraknya pungli, maraknya premanisme, ormas, susahnya mendapatkan perizinan, mahalnya untuk teman-teman bisa mendirikan pabrik atau berusaha di Indonesia. Ini kok Indonesia kepikiran dan Antara kenapa ya kepikiran mau berinvestasi di Amerika Serikat? Nah, saya juga agak penasaran kenapa harus di Amerika Serikat. Padahal kalau kita lihat ekonomi Amerika itu enggak lebih baik daripada Indonesia. Inflasi juga terjadi di sana. Bahkan ya kalau kita lihat baru-baru ini enggak stabil-stabil banget kalau misalnya mau berinvestasi di Amerika. Masih banyak kan negara-negara lain yang progresnya lebih baik dari Amerika. Tapi kenapa? Ini ada apa? Apakah ini keterkaitan juga dengan nego tarif yang kemarin diturunkan oleh Donald Trump menjadi hanya 19%, apakah ini adalah sebuah keharusan? Ya, ini adalah sebuah syarat bagi Indonesia kalau mau mendapatkan keringanan kenaikan tarif. Nah, biar lebih lengkap, mending kita simak saja langsung berbagai informasi yang sudah kajian online kumpulkan untuk menjawab pertanyaan kita semua. Kenapa Indonesia, negara berkembang yang lagi butuh-butuhnya uang, malah investasi ke negara maju sebesar 130 triliun. Kita simak video selengkapnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roslani menegaskan pemerintah tetap memprioritaskan 80% investasi di Indonesia. Hal ini disampaikannya di tengah isu negosiasi rencana investasi Danantara sebesar 130 triliun rupiah dengan Amerika Serikat. Ia mengaku bahwa pemerintah tengah mengevaluasi semua investasi. Pernyataan tersebut disampaikan Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa 22 Juli 2025. Menurutnya, pemerintah menetapkan porsi investasi di dalam dan luar negeri. Rosan menyebut 80% investasi bakal difokuskan di dalam negeri, sementara sisanya di luar negeri. CEO Danantara itu menekankan investasi tersebut tak hanya ditujukan untuk AS saja, tetapi juga negara-negara lain. Ia menambahkan, kriteria utama dalam penempatan modal Danantara bukan hanya fokus pada lokasi, melainkan sejumlah ketentuan lainnya. Beberapa di antaranya adalah transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja. Kita lihat semua tidak hanya di Amerika, tetapi juga di negara-negara lain. Yang penting bagi kami adalah bagaimana dengan kami investasi itu ada transfer teknologinya dan juga ada penciptaan lapangan pekerjaannya, dan yang juga tentunya penting adalah returnnya sesuai dengan benchmark yang kita bikin, yaitu di atas cost of our capital. Jadi kita lihat semua kok. Diketahui, pemerintah Indonesia dan AS sedang menjajaki kerjasama investasi antara Danantara dengan United States International Development Finance Corporation atau DFC. Informasi ini disampaikan oleh seorang pejabat di Kemenko Perekonomian. Namun, ia mengaku belum dapat merinci bentuk investasi yang akan dilakukan karena prosesnya akan dijalankan langsung antara Danantara dan DFC. Pemirsa, CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roslani buka suara mengenai rencana investasi ke Amerika Serikat senilai 130 triliun rupiah. Hal ini berkaitan dengan kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat terkait dengan tarif importasi. Menurut Rosan, saat ini rencana itu masih dalam tahap evaluasi.
Selain itu, Danantara masih fokus investasi di dalam negeri. Rosan mengungkapkan investasi Danantara melihat berbagai peluang di semua negara, tak hanya Amerika Serikat. Adapun investasi itu harus memenuhi beberapa syarat, yakni transfer teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga imbal hasil sesuai dengan benchmark. Melansir Reuters, Danantara dilaporkan berencana menandatangani kontrak rekayasa, pengadaan dan konstruksi senilai 8 miliar dolar Amerika atau sekitar 130 triliun rupiah dengan KBR Inc., perusahaan raksasa asal Amerika Serikat. Proyek ini akan membangun 17 kilang modular di Indonesia. Ya, kita evaluasi semua investasi tidak. Kita kan fokusnya di Indonesia dulu ya. Tetapi memang ada porsi kita bilangnya 80%, 20% investasi, 80% fokus di Indonesia, 20% di luar Indonesia. Kita lihat semua tidak hanya di Amerika, tetapi juga di negara-negara lain. Yang penting bagi kami adalah bagaimana dengan kami investasi itu ada transfer of teknologinya dan juga ada penciptaan lapangan pekerjaannya, dan yang juga tentunya penting adalah returnnya sesuai dengan benchmark yang kita bikin, yaitu di atas cost of our capital. Pemirsa, Ketua Komisi 6 DPR Anggia R. Marini mengatakan sejumlah proyek prioritas yang dikelola Danantara Indonesia mayoritas masih terkendala masalah keuangan, struktural, dan bisnis model tidak sehat. Menurutnya kondisi ini sama saja menambah beban baru dan tidak sesuai dengan cita-cita awal pembentukan Danantara Indonesia untuk mengelola aset BUMN yang lebih stabil. Anggia mewanti-wanti potensi tumpang tindihnya kewenangan yang bisa mengganggu konsistensi arah strategi BUMN karena kehadiran Danantara tersebut, seperti alur komando dan pengelolaan dividen yang belum jelas skema dan mekanismenya. Kami juga mencermati 21 proyek prioritas yang dikelola Danantara yang sebagian besar masih dibebani masalah keuangan, struktural dan bisnis model yang belum sehat. Oleh karena itu, restrukturisasi yang dilakukan sejauh ini juga belum menyentuh akar penguasaan dari skema pupuk subsidi yang tidak efisien misalnya, sampai bisnis kilang Pertamina yang terjepit antara harga crude dalam dolar dan harga jual domestik. Pertama, pemirsa, ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi 4,8% dan 4,7% pada tahun 2026. Proyeksi tersebut telah memperhitungkan pengenaan tarif impor Trump 19% untuk Indonesia. ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menjadi 4,8% dan 4,7% pada tahun 2026. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya yang sebesar 5% pada 2025 dan 5,1% pada 2026. Dalam keterangannya, Group Head and Principal Economic AMRO, Allen Eng, mengatakan proyeksi tersebut telah memperhitungkan pengenaan tarif impor Trump 19% untuk Indonesia. Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut juga mencerminkan dampak dari pengenaan tarif impor Amerika, terutama terhadap sisi permintaan domestik yang sedikit melemah. Our latest outlook numbers here has actually incorporated the 19% tariff on Indonesia. So that's our baseline assumption on tariff on Indonesia. I think just to add is that while 19% does look relatively low, and our growth projection reflects that impact on a weaker domestic demand. Meski menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2025 dan 2026, AMRO menilai ekonomi Indonesia masih cukup tangguh dalam menghadapi tekanan eksternal seperti tarif perdagangan global berkat fondasi permintaan domestik yang masih kuat. Kendati demikian, AMRO menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor bagi Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan informasi selengkapnya terkait kenapa sih ini Indonesia muat banget pengen investasi ke Amerika. Ternyata memang terkait deal-dealan penurunan tarif 19% Amerika Indonesia yang ini sudah jadi aturan, kayaknya sudah jadi syarat. Kalau misalnya Indonesia ingin tarifnya diturunkan, dia harus berinvestasi ke Amerika. Alhasil 130 triliun
mau tidak mau harus kita keluarkan dan ya kita pindahkan ke Amerika. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ini pilihan tepat? Apakah Pak Prabowo memang sudah nggak punya lagi cara untuk bisa meredam dampak dari kenaikan tarif Amerika, sehingga ya mau nggak mau kita harus menurut semua keinginan dari Amerika? Atau mungkin teman-teman punya pendapat yang lain, tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.